Kehidupan manusia dalam masyarakat memiliki peran penting dalam sistem politik negara. Mengenai hal tersebut, karena hampir setiap manusia tidak terlepas dari urusan dengan negaranya, sehingga hal ini menyebabkan manusia tersebut menjadi salah satu warga negara. Setiap warga negara dalam kesehariannya selalu bersentuhan dari aspek-aspek politik kenegaraan praktis, baik secara simbolik maupun tidak, dan dilaksanakannya itu bisa secara langsung maupun tidak langsung sesuai bagaimana praktik dalam politik tersebut dapat dilakukan. Kehidupan politik juga dapat dianggap sebagai salah satu bagian dari interaksi sosial dalam masyarakat dengan pemerintah dalam negeri maupun dengan institusi pemerintah luar negeri, yang dimana hal tersebut dapat sudah menghasilkan maupun membentuk bagaimana pandangan, tujuan maupun pengetahuan dan pendapat mengenai praktik politik maupun perilaku politik di dalam suatu negara. Sehingga hal ini dapat menghubungkan suatu pola-pola maupun perilaku yang secara khas dan membentuk suatu budaya politik di negara tertentu. Apa itu budaya politik? Budaya politik dapat diartikan sebagai suatu aspek politik dari adanya nilai-nilai yang terdiri atas adanya pengetahuan, tahayul, mitos, ataupun adat istiadat di suatu masyarakat. Mengenai semua hal tersebut, budaya politik dapat dikenal dan diakui oleh sebagian besar masyarakat, dan masyarakat juga beranggapan bahwa budaya politik ini dapat memberikan secara rasional untuk menolak ataupun menerima adanya nilai-nilai ataupun norma lain di lingkungan masyarakat. Budaya politik dapat diamati dengan dua aspek, yakni aspek doktrin dan aspek generik. Yang dimana dari aspek doktrin ini mengenai materi dan isi, seperti halnya adanya kegiatan demokrasi, sosialisme maupun nasionalisme, dan aspek ini digunakan untuk panduan bagaimana pengambilan dari keputusan politik, dan bagaimana aspek ini dapat mengubah cara pandang individu terhadap kekuasaannya. Yang kedua ada aspek generik, yang dimana aspek ini mencakup adanya bagaimana menganalisis peranan, ciri maupun bentuk dari budaya politik, seperti halnya mengenai militan maupun politik yang dapat dilaksanakan secara terbuka maupun tertutup ataupun utopis, yang dimana biasanya aspek ini juga berkaitan dengan adanya norma-norma sosial maupun adanya interaksi antara masyarakat dengan institusi politik. Sehingga hakikat dan ciri politik yang menyangkut adanya masalah-masalah terkait nilai-nilai dapat dijadikan sebagai suatu prinsip untuk prinsip dasar yang dapat mengubah pandangan hidup masyarakat. Secara umum, budaya politik terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, terdapat budaya politik apatis. Budaya politik ini apabila kita amati dari segi partisipasi masyarakatnya itu sangat rendah dalam kegiatan politik. Seperti halnya biasanya masyarakatnya itu memiliki sifat acuh tak acuh ataupun pasif untuk mengikuti kegiatan politik. Misalnya, masyarakat itu melakukan sistem golput dalam pemilihan umum. Yang kedua, terdapat budaya politik mobilisasi, yang dimana hal ini melibatkan adanya pola ataupun perilaku dari masyarakatnya ini secara sengaja untuk didorong dan dimobilisasi supaya masyarakat tersebut dapat berpartisipasi dalam kegiatan politik. Misalnya, hal ini melibatkan adanya para perilaku kelompok politik tertentu untuk mengajak masyarakatnya dalam mengikuti kegiatan politik, seperti halnya dalam menyuarakan kampanye secara terbuka dalam pemilihan umum. Yang ketiga ada budaya politik partisipatif, yang dimana hal ini dapat diamati dari segi partisipatif ataupun partisipasi dari masyarakatnya ini sangat tinggi untuk mengikuti kegiatan politik. Dan dari masyarakatnya juga sudah menyadari akan hak dan kewajibannya dalam mengikuti kegiatan perpolitikan. Misalnya masyarakat dapat secara bebas dapat menyuarakan pendapatnya maupun dapat melakukan kegiatan unjuk rasa. Baik, selanjutnya ya ini ada komponen-komponen dalam budaya politik. Adapun komponennya itu terbagi ke dalam 3 orientasi. Yang pertama itu ada orientasi kognitif. Orientasi kognitif ini berupa pengetahuan dan kepercayaan pada politik, peranan maupun kewajiban politik, serta input dan output
pada politik itu sendiri. Fungsinya itu untuk membantu setiap pihak dalam menginterpretasikan realitas politik, membuat suatu keputusan maupun berpartisipasi dalam kehidupan berpolitik. Contohnya itu adanya keterlibatan media massa yang membuat seseorang dapat mengonsumsi berita politik dari berbagai sumber yang berbeda. Sehingga hal tersebut pun dapat mengembangkan pandangan seseorang tersebut secara luas mengenai isu-isu yang tengah terjadi di dalam masyarakat. Yang kedua yaitu ada orientasi afektif. Orientasi ini berupa perasaan pada sistem politik termasuk peran aktor atau politisi serta lembaga-lembaga parpol, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta penampilan-penampilannya. Fungsinya untuk membangun identitas politik dan memberikan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Contohnya seperti emosi karena keadaan marah dan ketidakpuasan yang dapat memicu adanya aksi demonstrasi dari masyarakat. Yang ketiga yaitu ada orientasi evaluatif, yaitu berupa keputusan dan pendapat mengenai objek-objek politik secara tipikal yang melibatkan standar nilai, kriteria, dengan informasi maupun perasaan. Fungsinya itu untuk membantu individu dalam membuat pilihan politik yang lebih transformatif serta memungkinkan masyarakat untuk mengevaluasi dari adanya dampak kebijakan politik. Tipe-tipe budaya politik. Adapun tipe-tipe budaya politik yang berdasarkan sikap yang ditunjukkan yakni meliputi 1. Budaya politik militan. Budaya ini merupakan budaya politik yang dimana peraturan ataupun kebijakan yang telah dibuat tidak pernah salah. Sifatnya cenderung agresif dan mengedepankan adanya tindakan tegas guna mencapai tujuan politik. Contohnya, para aktivis yang menggunakan kegiatan aksi secara langsung ataupun melakukan kekerasan untuk menuntut adanya perubahan politik. Yang kedua, ada budaya politik toleransi. Merupakan budaya politik yang didasarkan adanya keterbukaan pikiran untuk bekerja sama, untuk bersikap netral dan kritis yang lainnya, akan tetapi tidak curiga kepada orang lain. Sifatnya menunjukkan sikap untuk saling menghormati dan menerima perbedaan pendapat antara satu sama lain. Contohnya seperti diskusi terbuka dalam forum publik yang melibatkan berbagai pandangan dan penolakan terhadap intoleransi. Adapun tipe-tipe budaya politik yang berdasarkan sikap terhadap tradisi dan perubahan yakni meliputi yang pertama ada budaya politik yang memiliki nilai-nilai dan kepercayaan yang dianggap selalu sempurna dan tidak dapat diubah lagi. Biasanya budaya politik ini berasal dari tradisi. Sifatnya selalu mengedepankan penerimaan secara mutlak kepada tradisi dan norma di masyarakat. Contohnya masyarakat yang menghormati tradisi maupun nilai-nilai luhur serta menolak adanya inovasi ataupun reformasi politik. Yang kedua ada budaya politik yang memiliki sikap akomodatif. Budaya politik ini terbuka dan bersifat menerima adanya perubahan yang dapat dianggap membangun dan signifikan. Perubahan yang dianggap tersebut dijadikan sebagai suatu usaha untuk menyempurnakan yang sudah ada, sifatnya lebih fleksibel dan terbuka terhadap perubahan sambil tetap menghormati adanya tradisi yang telah berlaku. Contohnya seperti masyarakat yang menerima adanya reformasi politik guna kemajuan akan tetapi menjaga elemen tradisionalnya. Adapun tipe-tipe budaya politik yang berdasarkan orientasi politik yakni meliputi yang pertama, budaya politik parokial, yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah ataupun budaya politik yang dimana ikatan individu terhadap sebuah sistem politik tidak begitu kuat, baik secara kognitif maupun afektif. Adapun ciri-cirinya yakni yang pertama, frekuensi orientasi terhadap sistem sebagai suatu objek umum. Objek umum meliputi objek input maupun output, serta pribadi sebagai partisipan aktif yang mendekati nol. Yang kedua, tidak terdapat peran-peran politik yang khusus di dalam masyarakat. Yang ketiga, kaum parokial ini tidak mengharapkan apapun dari sistem politik. Yang keempat, parokialisme murni berlangsung dalam sistem tradisional yang lebih sederhana yang dimana spesialisasi politik berada pada jenjang yang sangat minim. Yang kelima, parokialisme dalam sistem politik yang
yang diferensiatif lebih bersifat afektif dan normatif daripada kognitif. Yang kedua ada budaya politik subjek, yaitu tingkatan partisipasinya lebih tinggi daripada parokial, yang dimana individu merasa menjadi bagian dari warga suatu negara dan mereka memberikan perhatian yang cukup atas politik. Namun, sikap yang diberikan masih pasif. Dalam hal ini, masyarakat yang bersangkutan sudah relatif maju, baik dari sosial maupun ekonominya. Yang pertama ada terdapat frekuensi orientasi politik yang tinggi terhadap sistem politik yang diferensiatif dan aspek output dari sistem tersebut, namun frekuensi orientasi terhadap objek-objek input secara khusus dan terhadap pribadi sebagai partisipan yang aktif mendekati nol. Yang kedua, para subjek menyadari akan orientasi pemerintahan. Yang ketiga, ada hubungan terhadap sistem politik secara umum dan terhadap output administratif secara esensial, merupakan hubungan yang pasif. Yang keempat, ada sering wujud di dalam masyarakat yang dimana tidak terdapat struktur input yang terdiferensiasikan. Ketiga, ada budaya politik partisipan, yaitu tingkat partisipasinya dapat ditandai dengan adanya kesadaran politik yang sangat tinggi. Mengenai hal tersebut, masyarakat mampu memberikan opininya dan aktif di dalam kegiatan politik. Yang pertama ada frekuensi orientasi politik sistem sebagai objek umum, objek input, output maupun pribadi yang sebagai partisipan yang aktif mendekati satu. Yang kedua, bentuk kultur, yang dimana anggota-anggota masyarakat cenderung diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem politik secara komprehensif dan terhadap struktur maupun proses politik serta administratif, aspek input dan output sistem politik. Yang ketiga ada anggota masyarakat partisipatif terhadap objek politik. Yang keempat, masyarakat berperan sebagai aktivis. Namun dalam kenyataannya tidak ada satupun negara yang memiliki budaya politik murni partisipan, parokial ataupun subjek, melainkan terdapat variasi campuran di antara ketiga tipe tersebut. Yang pertama ada budaya politik subjek parokial. Dalam hal ini masyarakat terikat terhadap nilai-nilai lokal maupun tradisional, akan tetapi masih kurang berpartisipasi dalam kegiatan politik. Yang contohnya adalah terdapat komunitas pedesaan yang kuat dalam tradisinya, yang dimana penduduknya lebih fokus dalam adat istiadat tanpa banyak terlibat dalam pemilu ataupun isu politik. Yang kedua, budaya politik subjek partisipan. Dalam hal ini masyarakat turun aktif berpartisipasi dalam kegiatan politik, akan tetapi tetap terikat pada norma ataupun tradisi yang telah berlaku di masyarakat. Contohnya masyarakat kota yang aktif dalam kegiatan pemilu namun tetap menjunjung tinggi nilai komunitas. Yang ketiga ada budaya politik parokial partisipan. Dalam hal ini masyarakat mempunyai ketertarikan pada tradisi lokal dan berpartisipasi pada kegiatan politik, yang dimana dalam hal ini mereka menghargai identitas lokal sambil terlibat dalam isu-isu luas. Contohnya suatu komunitas yang mengorganisir kampanye guna melestarikan budaya lokal sambil juga turun berpartisipasi dalam kegiatan pemilu. Baik, selanjutnya yaitu ada sosialisasi politik dan pengembangan budaya politik. Definisi sosialisasi politik ini terbagi ke dalam dua definisi. Yang pertama yaitu definisi secara sempit, yakni merupakan penanaman informasi politik yang disengaja, baik dalam nilai-nilai dan praktik-praktik yang dijalankan oleh badan-badan instruksional secara formal guna ditugaskan untuk menjalankan tanggung jawab tersebut. Yang kedua yaitu definisi secara luas, yaitu sosialisasi politik merupakan semua usaha yang mempelajari politik, baik secara formal maupun informal, baik secara disengaja ataupun terencana pada setiap siklus kehidupan, dan termasuk di dalamnya tidak hanya secara eksplisit menjelaskan mengenai masalah belajar politik pula, akan tetapi juga secara nominal belajar sikap non-politik mengenai karakteristik-karakteristik kepribadian yang bersangkutan.
Tahapan proses sosialisasi politik. Dalam pelaksanaannya, proses sosialisasi politik dilakukan melalui berbagai tahapan, yaitu sejak awal masa anak-anak hingga sampai pada tingkatan yang paling tinggi, yaitu pada usia dewasa. Tingkatan tersebut diantaranya ialah yang pertama, tingkat individual. Proses sosialisasi dipahami sebagai proses warga suatu negara dalam membentuk pandangan-pandangan politik mereka, atau pandangan yang lahir dari alur pola pikir mereka. Tingkatan yang kedua yaitu tingkat komunitas, yang dimana sosialisasi dipahami sebagai proses pewarisan budaya, yakni suatu sarana bagi suatu generasi untuk mewariskan sikap, nilai-nilai, dan keyakinan politik kepada generasi selanjutnya. Terdapat tahapan-tahapan proses dalam sosialisasi politik, diantaranya ialah yang pertama, imitasi atau peniruan terhadap tingkah laku individu-individu lainnya. Contohnya, seorang anak yang mengamati orang tuanya sedang berdiskusi secara aktif mengenai politik ataupun berpartisipasi dalam kegiatan pemilu, sehingga anak tersebut cenderung meniru perilaku kedua orang tuanya. Yang kedua yaitu interupsi atau peristiwa penjelasan diri seseorang dengan sengaja dapat ditempatkan dalam suatu situasi yang interuptif. Contohnya, adanya pelajaran di sekolah tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara ataupun program sekolah yang memberikan penjelasan mengenai pentingnya berpartisipasi dalam pemilu. Proses yang ketiga yaitu motivasi atau tingkah laku yang tepat, cocok, dan dipelajari melalui proses coba-coba dan gagal atau trial and error. Contohnya, seseorang yang memiliki dorongan untuk ikut serta dalam kegiatan demonstrasi karena merasa terdampak oleh isu sosial. Dari 3 tahapan proses sosialisasi tersebut dapat dimodifikasi seperti halnya yang pertama, sosialisasi politik antisipatoris, yang dimana proses sosialisasi politik yang dilakukan untuk mengantisipasi peranan-peranan politik yang diinginkan atau diemban oleh aktor politik. Contohnya yaitu implementasi mata kuliah pendidikan anti korupsi, sosiologi politik, serta mengikuti kegiatan volunteer pada kegiatan kampanye dan pada kegiatan perkuliahan. Kemudian yang kedua ada pendidikan politik, yang dimana proses sosialisasi yang berupa inisiatif yang mengoper orientasi politik yang dilakukan oleh sosializer pada individu yang diisolasi. Contohnya, adanya kegiatan debat dan diskusi publik pada kegiatan pembelajaran, praktek simulasi pemilu di lingkungan sekolah, kemudian penggunaan media sosial untuk edukasi politik seperti sosialisasi kampanye digital dengan menggunakan artikel atau infografis. Yang ketiga yaitu pengalaman politik, yang dimana metode sosialisasi politik yang menitik beratkan kepada pengalaman yang diketahui dan diyakini oleh seseorang sebagai politik yang berasal dari pengamatan-pengamatan dan pengalaman-pengalamannya di dalam proses politik. Contohnya, bergabung dalam kegiatan demonstrasi, menjadi tim relawan dalam kegiatan kampanye, dan menghadiri forum publik yang membahas tentang isu politik. Baik, selanjutnya yaitu budaya politik yang berkembang di Indonesia. Budaya politik di Indonesia merupakan cerminan dari sejarah, struktur sosial, dan sistem politik yang kompleks. Konsep ini mengacu pada sikap, nilai, dan perilaku politik yang dianut oleh masyarakat Indonesia dalam berinteraksi dengan sistem politik. Indonesia sendiri memiliki keberagaman yang tinggi dalam hal suku, agama, ras, dan budaya. Hal ini menyebabkan adanya pluralisme dalam pandangan politik masyarakat. Masyarakat Indonesia sendiri cenderung memiliki orientasi yang kuat pada komunitas atau kelompoknya masing-masing seperti suku, agama, dan daerah. Hal ini seringkali mengarah pada sikap primordialisme. Adanya kecenderungan masyarakat untuk mengharapkan pemimpin sebagai sosok yang paternalistik, yaitu pemimpin yang melindungi dan mengayomi rakyatnya. Meskipun ada peningkatan partisipasi politik, namun masih banyak masyarakat Indonesia yang kurang aktif dalam kegiatan politik formal.
Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi budaya politik di Indonesia ialah stratifikasi sosial, kesenjangan sosial, dan mobilitas sosial dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap politik. Sistem politik yang berlaku yaitu demokrasi dan otoriter akan membentuk perilaku politik masyarakat.